Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kelas 11 tentang masih bab 3, persebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Subtemanya kali ini adalah tentang AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL sendiri pengertiannya yaitu suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh karena adanya sebuah kegiatan atau aktivitas yang direncanakan, misalnya antara lain proyek baru atau berkaitan tentang pembangunan gedung ataupun jalan, tol, dan yang lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, pengertian AMDAL yaitu suatu kajian dari suatu dampak yang direncanakan di dalam lingkungan hidup. Artinya ketika ada pembangunan itu harus ada perencanaan berkaitan tentang lingkungan hidup. Sedangkan di sini AMDAL fungsinya banyak sekali, tapi saya akan rangkum beberapa fungsi dari AMDAL. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tersebut. Yang kedua, memberi masukan di dalam penyusunan desain rinci teknis dari perencanaan atau suatu kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan di dalam pemantauan lingkungan hidup dan juga penyusunan rencana pengelolaan. Yang keempat, memberi informasi bagi masyarakat atas adanya dampak muncul dari suatu rencana yang proyek tersebut. Yang kelima, awal dari rekomendasi mengenai izin usaha membangun bangunan atau IMB. Yang keenam, izin kelayakan lingkungan. Maksudnya ini berkaitan tentang lingkungan hidupnya, dampak negatif dan positif. Dan yang ketujuh adalah bahan perencanaan pembangunan wilayah. Artinya ini menjadi rekomendasi untuk pembangunan suatu wilayah karena berkaitannya dengan adanya AMDAL dan IMB. Kemudian tujuan AMDAL, pada dasarnya AMDAL ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya suatu rencana usaha atau aktivitas atau kegiatan tertentu. Dengan kita tahu mengenai dampaknya, maka pelaksanaan usaha atau aktivitas kegiatan tersebut bisa atau dapat membuat perencanaan lebih matang agar di kemudian harinya kegiatan atau aktivitas tersebut tidak berdampak yang buruk pada lingkungan atau merugikan banyak pihak. Nah, itu adalah salah satu tujuan AMDAL. Jadi makanya istilahnya suatu proyek atau pembangunan, maka itu harus ada AMDAL-nya. Nah, dasar AMDAL di sini ada terdapat beberapa peraturan yang dibuat tentang AMDAL. Yang pertama, Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Yang kedua, Keputusan Menteri Negara dan juga Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara dan juga Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha serta juga segala kegiatan atau aktivitas yang dilengkapi dengan adanya AMDAL. Peraturan pemerintah disusun sebagai pelaksanaan ketentuan di dalam UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Artinya dasar ketika suatu pembangunan itu harus ada AMDAL, maka AMDAL itu ada dasar hukumnya, ada peraturan dari pemerintahnya. Maka istilahnya wajib ketika suatu proyek atau pembangunan harus ada AMDAL. Manfaat AMDAL dengan adanya AMDAL ini, maka banyak sekali memberikan manfaatnya, terutama bagi semua kalangan pihak. Yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah. Dengan adanya AMDAL dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip membantu pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan, memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah di dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, melalui analisis tersebut masyarakat juga dapat terhindar dari konflik lingkungan. Yang kedua, manfaat AMDAL bagi pelaku usaha, artinya yang mempunyai proyek tersebut. Kegiatan atau aktivitas usahanya lebih aman serta terjamin, lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak memberikan dampak buruk. Bentuk usahanya saat ini juga bisa dapat dijadikan referensi apabila ingin membuat usaha baru supaya lebih dipercaya pemerintah
atau investor ataupun masyarakat. Ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat, yaitu masyarakat mengetahui sejak dini tentang dampak suatu rencana usaha atau kegiatan. AMDAL akan memberikan ketenangan disebabkan karena terdapat upaya menjaga lingkungan tetap serta bersih, aman. Lalu kemudian masyarakat juga bisa dapat turut berpartisipasi di dalam melakukan perawatan serta pengontrolan kegiatan tersebut. Artinya masyarakat tuh ikut terlibat dalam pembangunan proyek, terutama masyarakat di lingkungan sekitar proyek tersebut. Kemudian komponen AMDAL, di dalam proses AMDAL itu terdapat beberapa komponen penting di dalamnya, antara lain 1. Penyajian informasi lingkungan atau PIL. Maksudnya, PIL ini merupakan bentuk lingkungan pra-proyek yang mana nantinya itu pihak perencana tersebut kemudian akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Suatu aktivitas atau kegiatan. Studi pralingkungan ini mencakup tentang aspek kimia, fisika, sosial, biologi, ekonomi, bahkan budaya di sekitar. Artinya ini, ketika pembangunan proyek, maka istrinya harus ada survei mengenai proyek tersebut atau lokasi tersebut, masyarakatnya kayak gimana, sosial masyarakatnya seperti apa, pekerjaan masyarakat sekitar gimana. Nah, ini berkaitan tentang mata pencarian pekerja masyarakat sekitar, karena berkaitannya nanti kira-kira ada proyek, masyarakat tersebut diberikan pekerjaan enggak. Lalu kemudian sudah ada proyek, sudah terjadi, sudah selesai pembangunan, masyarakat pekerjaannya apa gitu. Harus menganalisis berarti kan. Yang kedua yaitu kerangka acuan atau KA. Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola tersebut kemudian akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan ini maksudnya ditulis, artinya mengenai tentang secara sistematika. Ini nanti seperti ini, jadi kayak berkata sketsa. Yang ketiga adalah ANDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Komponen AMDAL ini berikutnya adalah bagian utama, yaitu tentang melakukan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini pihak pengelola harus mengutamakan keamanan serta kesehatan lingkungan. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Nah, ini RPL ini maksudnya pemantauan tersebut harus dilakukan dengan secara berkelanjutan, artinya pemantauan terhadap lingkungan ketika sebelum pembuatan proyek, saat melaksanakan pembuatan proyek, bahkan setelah proyek itu terjadi. Yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Nah, di sini pengelolaan terhadap suatu proyek, pengelolaan tujuannya adalah mempertahankan fungsi lingkungan serta menghindari penyimpangan. Artinya lingkungan tersebut ketika ada proyek itu harus kayak gimana nih? Biasanya kan lingkungan tercemar polusi segala macam. Nah, maka pengelola atau yang memiliki proyek harus punya solusinya untuk lingkungan saat pembangunan proyek. Oke, terakhir adalah materi eco-label. Eco-label adalah salah satu sarana penyampaian informasi yang akurat kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk. Nah, maksudnya eco-label ini bertujuan untuk mengetahui tentang ramah lingkungan dari suatu perusahaan, proyek ataupun pembangunan. Nah, ini adalah simbol eco-label. Di sini ada dua. Eco-label dapat berupa simbol, label atau pernyataan pada kemasan yang berkaitan tentang ramah lingkungan tersebut. Sedangkan manfaat dari eco-label sendiri, yang pertama adalah meningkatkan daya saing di pasar global. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peduli lingkungan. Yang ketiga, memberi informasi akurat tentang penggunaan produk terhadap lingkungan. Dan yang keempat, memaksa perusahaan atau pengusaha untuk memperhatikan masalah lingkungan. Dan yang terakhir adalah membantu kelestarian lingkungan secara global. Artinya, dalam suatu kesimpulan manfaat eco-label ini yaitu tentang peduli lingkungan,
Di sisi lain, suatu produk ataupun brand tersebut akan meningkat ketika ada namanya suatu label tentang peduli lingkungan ataupun suatu bagaimana tidak merusak lingkungan tersebut. Oke, materi kali ini sudah di penghujung. Saya tutup materi bab 3 tentang persabaran dan pengelolaan sumber daya alam. Sekiranya dicermatin dan mau mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.